Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Atika Arisma dengan NIM 120504222629 dengan teman saya Yusrifah Liaunila dengan NIM 120504 20511. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Cauchy Euler dan deret Taylor dan Maclaurin untuk memenuhi nilai kuis persamaan diferensial biasa. Baik, saya akan menjelaskan tentang Cauchy Euler. Nah, definisi dari PD Cauchy Euler adalah PD yang memiliki koefisien variabel, dan PD Cauchy Euler sering dikenal juga dengan nama persamaan ekuidimensional. Nah, bentuk umum dari Cauchy Euler adalah A0 X pangkat N turunan ke N dari Y dan A1 X pangkat N dikurang 1 turunan N dikurang 1 dari Y ditambah sampai A N kurang 1 Y X Y aksen ditambah A N Y. Nah, kita ketahui setiap suku pada ruas kiri persamaan di atas adalah hasil kali antara konstan. Nah, ruas kiri yang di sini nih merupakan hasil kali antara konstanta dengan X pangkat K turunan ke K dari Y. Nah, jadi ini nih, persamaan yang di sebelah kiri ini merupakan hasil kali antara konstanta dengan X pangkat K turunan ke K dari Y. Sama dengan Fx. Nah, perlu kita ketahui di dalam Cauchy Euler ini ada dua. Ada homogen dan ada non-homogen. Nah, untuk mengetahui itu, jika dia Fx-nya sama dengan 0, maka dia itu adalah homogen. Dan jika Fx-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia non-homogen. Di mana A0, A1, AN kurang 1, dan AN adalah konstanta. Nah, kita lihat contoh dari bentuk Cauchy Euler. Tadi kan ada dua, pertama yang homogen dan non-homogen. Kalau homogen itu ditandai dengan Fx-nya itu sama dengan 0, dan non-homogen itu Fx-nya tidak sama dengan 0. Yang pertama itu, kita contoh yang homogen ini, X pangkat 2, Y double aksen dikurang 3X, Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana cara mencari solusi umum dalam PD Cauchy Euler ini? Nah, cara mencari solusi umum pada Cauchy Euler adalah dengan mereduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstanta. Nah, terus bagaimana cara mereduksi PD tersebut menjadi PD dengan koefisien konstanta? Nah, dengan cara mentransformasi X, misalkan X itu menjadi E pangkat S. Nah, untuk biar nggak bingung tuh kita lihat di tabel berikutnya. Nah, hasil reduksi jika dimisalkan X sama dengan E pangkat S dan X-nya itu besar dari 0. Nah, dapat kita lihat di tabel berikut ini. Contohnya kayak X, bentuk umumnya X dy per dx. Nah, hasil reduksinya itu dy per ds. Nah, kalau X pangkat 2, turunan kedua dalam X itu tuh hasil reduksinya turunan kedua Y dalam S dikurang dy per ds. Yang pangkat 3-nya juga seperti ini. Terus kalau misalkan bentuk umumnya itu xn dn y per dx pangkat n itu tuh apa hasil reduksinya? Nah, kita lihat. Nah, hasil reduksinya itu yang pertama itu, kita cara mencarinya itu yang pertama itu memperhatikan nilai n. Nah, kita perhatikan nilai n. Nah, dan tentukan M kali M kurang 1, M kurang 2, sampai M dikurang N kurang 1. Kemudian yang kedua, kita jabarkan perkalian tersebut menjadi suku banyak berderajat N dalam variabel M. Nah, kemudian kita ganti M pangkat T-nya dengan D pangkat TY per DS pangkat T. Untuk T itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kemudian yang keempat itu samakan bentuk X pangkat N, D pangkat N per Y, D pangkat NY per DX pangkat N dengan hasil dari langkah nomor 3. Nah, biar kita nggak bingung, kita contohkanlah soal reduksinya itu. Misalkan hasil transformasinya itu tuh, hasil transformasi dari X pangkat 4, turunan ke 4Y dalam X. Nah, yang pertama
kan kita ketahui N-nya itu tuh kan 4. Nah, yang pertama ini kan memberartikan nilai N dan tentukan M dikali M kurang 1, M kurang 2. Nah, kita jabarkan. Kita masukkanlah kan N-nya itu tuh, maka M dikali M dikurang 1, M dikurang 2. Nah, M dikurang N kurang 1. Nah, N kurang 1 tadi kan kita kan N-nya 4, maka M dikurang 4 dikurang 1, maka dapat hasilnya M kurang 3. Nah, langkah yang kedua kan kita jabarkan perkalian tersebut. Nah, kita jabarkanlah dari M dikali M kurang 1, M kurang 2, M kurang 3. Dapatlah hasilnya M pangkat 4 dikurang 6, M pangkat 3 ditambah 11, M pangkat 2 dikurang 6M. Nah, kemudian kita gantilah M pangkat T-nya ini nih dengan persamaan seperti ini. Dengan persamaan hasil reduksi itu menjadi kalau M pangkat 4 itu sama dengan turunan keempat Y dalam S, sama dengan M pangkat 3-nya juga seperti itu, kemudian M pangkat 2-nya, kemudian M pangkat 1. Dan langkah keempat itu samakan bentuknya itu kita reduksi kita balikkan ke dalam bentuk umum X pangkat N-nya. Nah, dengan hasil dari langkah nomor 3. Nah, kalau turunan keempat Y dalam S ini kita jadikanlah X pangkat 4, D pangkat 4 kali Y per DX pangkat 4. Ini nih sama dengan, maka kita masukkanlah nilai dari jabaran ini tadi nih. M pangkat 4 itu menjadi D pangkat 4 Y per DS pangkat 4. Kemudian negatif 6, M pangkat 3 menjadi negatif 6, D pangkat 3 Y per DS pangkat 3 ditambah ini 11 M pangkat 2, kita masukkan ke persamaan yang ketiga ini tadi, 11 D pangkat 2 kali Y per DS pangkat 2. Nah, negatif 6M ini kita masukkan negatif 6 DY per DS. Nah, dapatlah kita ini kan untuk umum dari hasil dari transformasi dari X pangkat 4 D pangkat 4 kali Y per DX pangkat 4. Nah, biar nggak bingung, kita masuklah ke dalam contoh soal. Tentukan solusi umum dari PD berikut ini. X pangkat 2Y double aksen dikurang 3X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, kemudian dari bentuk PD yang diketahui bahwa PD tersebut adalah PDB linear order 2 karena kan Y-nya double aksen. Maka dia itu tuh linearnya order 2. Homogen. Kenapa homogen? Karena fx-nya itu sama dengan 0 dengan koefisien variabel sesuai dengan PD Cauchy-Euler. Nah, maka kita reduksilah PD tersebut dengan transformasi X sama dengan E pangkat S. Sama kayak seperti di tabel, kita masukkanlah nilainya kan. X pangkat 2 X pangkat 2 turunan kedua Y dalam X. Kemudian min 3X DY per DX ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, kita reduksi maka diperolehlah dari kalau misalkan double aksen itu kan kalau di tabel tadi seperti ini, kalau ini kan hasil reduksinya tuh seperti ini. Nah, hasilnya turunan kedua Y dalam S dikurang DY per DS dikurang 3. Mas kita masukkan lagi ya, kalau misalkan turunan pertama jadi DY per DX ditambah 3Y, tetap 3Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan, kita satukan lah kan. Ini kan min DY per DX dikurang 3 DY per DY per DS, maka dapatlah min 4 DY per DS. Tapi ininya kita turunkan, D pangkat 2Y per DS pangkat 2 dikurang 4 DY per DX, 3-nya tetap, ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, ini kan merupakan PDB linear order 2 dengan koefisien konstanta. Kemudian, untuk mencari solusi, bagaimana cara mencari solusi? Untuk mencari solusi karena dia homogen,
Kan tadi kan fx-nya sama dengan 0, karena dia homogen. Untuk mencari solusinya, maka kita cari dengan menggunakan persamaan karakteristiknya. Nah, ini tadi kan R pangkat 2 dikurang 4R ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktorkan menjadi ini nih, yang R pangkat 2 dikurang 4R ditambah 3 sama dengan 0 ini, faktornya itu R kurang 1 kali R kurang 3. Nah, dapatlah kan kita akar dari ini nih, maka dapatlah R1-nya sama dengan 1 dan R2-nya sama dengan 3. Nah, bentuk solusi umum homogen itu kan Y sama dengan C1E pangkat S ditambah C2E pangkat 3S. Sebenarnya kan kalau solusi umum homogen itu tuh kan pangkat X. Tapi kan ini kan yang kita ketahui masih dalam bentuk S kan tadi, karena kita pemisalannya itu X itu dalam bentuk S. Nah, karena ini belum selesai, jadi kita substitusikanlah S itu ke dalam len X. Nah, Y sama dengan C1E pangkat S ditambah C2E pangkat 3S ini, kita masukkanlah S-nya ini itu dalam len X. Sama dengan C1 ln X ditambah C2E pangkat 3 ln X. Nah, ini habis nih. Tuh, dapatlah hasilnya C1 kali X ditambah C2X pangkat 3. Nah, kita perolehlah. Jadi solusi umum dari PD ini kita ketahui X pangkat 2Y double aksen dikurang 3X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Itu hasilnya adalah Y sama dengan C1X ditambah C2X pangkat 3. Nah, untuk Derek Taylor dan Maclaurin akan dijelaskan oleh teman saya Srifali Aunillah. Baiklah, di sini saya Srifali Aunillah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi yang membahas materi Cauchy-Euler. Di sini saya akan membahas tentang Derek Taylor dan Maclaurin. Yang pertama, definisi dari Derek Taylor dan Maclaurin. Derek Taylor merupakan bentuk presentatif dari fungsi. Dalam hal ini, Derek tersebut merupakan jumlah tak hingga dari suku pada Derek. Untuk menghitungnya digunakan dengan prinsip turunan pada sebuah titik. Sedangkan Derek Maclaurin adalah bila pada Derek Taylor tersebut berpusat pada titik nol. Dengan kata lain, Derek Maclaurin adalah bagian dari Derek Taylor yang berpusat di titik nol. Yang kedua, bentuk umum dari Derek Taylor dan Maclaurin. Bentuk umum dari Derek Taylor untuk fungsi f di sekitar x sama dengan x0 adalah sebagai berikut, yaitu x sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 per 1 faktorial dikali x kurang x0 tambah f double aksen x0 per 2 faktorial dikali x kurang x0 pangkat 2 dan seterusnya sampai sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga f pangkat k x0 per k faktorial dikali x kurang x0 pangkat k, yang itu merupakan persamaan 7.1. Untuk x0 sama dengan 0 pada deret ini, maka persamaan 7.1 tadi menjadi fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0 per 1 faktorial dikali x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat dan seterusnya sama dengan sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga f pangkat k 0 per k faktorial dikali x pangkat k, yang merupakan persamaan 7.2. Dan persamaan ini dikenal dengan Derek Maclaurin fungsi f. Beberapa Derek Maclaurin diberikan sebagai berikut. Yang pertama, eksponen pangkat x sama dengan 1 ditambah x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, atau sama dengan sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga x pangkat k per k faktorial. Yang kedua, sin x sama dengan x per 1 faktorial kurang x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, atau sama dengan sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga dikali min 1 pangkat k dikali x pangkat 2k tambah 1 per 2k tambah 1 faktorial. Yang ketiga dari bentuk Derek Maclaurin adalah cos x. Cos x sama dengan 1 dikurang x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya, atau sama dengan sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga dikali min 1 pangkat k dikali x pangkat 2k per 2k faktorial. Kemudian bentuk yang keempat, kelima, dan keenam.
Yang ketiga, di sini saya akan membahas salah satu contoh soal mengenai deret Taylor dan Maclaurin. Di sini soalnya adalah selesaikan masalah nilai awal dari d kuadrat y per dx kuadrat tambah 3 dy per dx tambah 2y sama dengan 0. Penyelesaiannya dengan mengambil y itu sama dengan sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga ak x pangkat k. Masalah persamaan diferensialnya berubah menjadi, maka persamaan y ini kita masukkan, persamaan y nya itu kita masukkan ke persamaan berikutnya, yaitu menjadi sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga k kurang 1 dikali ka dikali ak dikali x kurang x0 pangkat k kurang 2 ditambah tadi 3 dy per dx. Jadi 3 dy per dx itu kita ganti menjadi sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga kak dikali x pangkat k kurang 1 ditambah 2y. 2y ini itu menjadi 2 sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga ak dikali xk sama dengan 0. Dan itu bisa kita sebut dengan persamaan 8.10. Persamaan 8.10 ini ekuivalen dengan sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga k tambah 1 kali k tambah 2 ak tambah 2 dikali x pangkat k ditambah sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga 3 dikali k tambah 1 kali ak tambah 1 kali x pangkat k ditambah sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga kali 2 ak kali x pangkat k sama dengan 0 yang merupakan persamaan 8.11. Kemudian penyederhanaan ruas kiri dari persamaan 8.11 ini 8.11. Penyederhanaan ruas kiri dari 8.11 ini tadi bisa kita sederhanakan menjadi ini kan semuanya memakai sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga, maka kita keluarkan sigmanya. Sigma k sama dengan 0 menuju tak hingga buka kurung, kita masukkan semua persamaannya ini, yaitu k tambah 1, k tambah 2, k tambah 2 kali a, k tambah 2 ditambah 3 kali k tambah 1, a k tambah 1 ditambah 2 ak tutup kurung, kemudian dikeluarkan x pangkat k-nya karena semua bilangan yang ada di sini sama-sama memiliki x pangkat k, jadi x pangkat k-nya kita keluarkan dari dalam kurung sama dengan 0. Dan penyederhanaan ini bisa kita sebut dengan persamaan 8.12. Dari persamaan 8.12 ini kita bisa memindahkan kita pindahkan, ada yang di ruas kanan dan ada yang di ruas kiri. Maka kita tinggalkan ak tambah 2 ini di ruas kanan dan semuanya ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi negatif 2ak ditambah 3k tambah 1 kali a k tambah 1 per k tambah 1 kali k tambah 2. Karena tadi a k tambah 2 ini adalah milik k tambah 1 dan k tambah 2 ini, maka k tambah 1 k tambah 2 ini kita letakkan di bawah menjadi per k tambah 1 dikali k tambah 2 dengan ketentuan k-nya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka persamaan dari pemindahan ruas kanan ruas kiri ini kita sebut dengan persamaan 8.13. Maka berdasarkan persamaan 8.13 tadi dengan ketentuan k sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka di sini bisa kita coba untuk k sama dengan 0. Yang pertama untuk k sama dengan 0 diperoleh A2. Diperoleh A2 sama dengan negatif k-nya tadi sama dengan 0, maka 2ak berarti 2A0 ditambah 3 kali k tambah 1, maka 3 kali 0 tambah 1, 3 kali 1 adalah 3, menjadi 3, terus a tambah 1, ak tambah 1, A0 tambah 1 menjadi A1,
per K tambah 1 berarti 0 tambah 1, K tambah 2, 0 tambah 2, jadinya 1 kali A2, 1 kali 2. Maka menjadi negatif 2A0 ditambah 3A1 per 1 kali 2. Sama dengan negatif 2A0 tambah 3A1 per 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Hasilnya 2. Terus untuk K sama dengan 1 diperoleh dari persamaan 8.12 tadi AK tambah 1, maka A1 ditambah 2, AK tambah 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, jadi A3. A3 sama dengan negatif 2AK, berarti 2A1 ditambah 3 dikali 1 tambah 1, 3 dikali 2, AK tambah 1, A1 tambah 1 A2, maka 2A1 ditambah 3 kali 2 A2 per K tambah 1, 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2, jadi 2 dikali 3. Maka hasilnya 6A0 tambah 7A1 per 3 faktorial ini, persamaan 8.15. Maka untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4 bisa kita cari dengan cara yang sama dengan pencarian K sama dengan 0, K sama dengan 1 yang tadi. Setelah kita dapatkan persamaan-persamaan dari K sama dengan 0 ke K sama dengan 4 tadi, yang pertama kita akan mengambil A-nya. Kita coba A0-nya itu, ini untuk mencari, kita mencari bilangan dari C1-nya. Maka dengan mengambil A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan min 1, kita peroleh A2-nya sama dengan 1 per 2 faktorial, A3-nya sama dengan negatif 1 per 3 faktorial, A4-nya 1 per 4 faktorial, dengan A5 dan A6 seterusnya. Dari mana kita memperoleh 1 per 2 faktorial ini? Karena tadi A0-nya adalah 1 dan A1-nya adalah min 1, berarti 1 ke min 1 itu adalah kita kalikan min 1. Maka berarti ketika kita kalikan min 1, maka di A2-nya ini min 1 dikali min 1 itu menjadi 1 per 2 faktorial. Kita peroleh pola dari A1, A2, A3, A4 dan seterusnya ini adalah AK sama dengan negatif 1 pangkat K per K faktorial, dengan K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita coba tadi A2 itu berarti K-nya itu adalah 2. A2 sama dengan negatif 1 pangkat 2 adalah 1 per K faktorial, berarti 2 faktorial. Untuk A3 berarti K-nya sama dengan 3. Maka A3 sama dengan negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1 per K faktorial, maka 3 faktorial. Begitu pula cara menentukan A4, A5, A6 dan seterusnya untuk K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga dari itu kita memperoleh penyelesaian Y sama dengan 1 dikurang X per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial kurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan eksponen pangkat min X. Karena kita tadi memakai min 1, maka eksponen pangkat min 1X. Itu adalah persamaan 8.19. Kemudian untuk mengambil C2-nya, kita coba dengan mengambil A0 sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan min negatif 2. Maka akan diperoleh A2 sama dengan 4 per 2 faktorial, A3 sama dengan negatif 8 per 3 faktorial, A4 sama dengan 16 per 4 faktorial.
Dari mana kita memperoleh ini? Karena tadi kita A0-nya 1 dan A1-nya negatif 2, berarti itu kita mengalihkannya dengan negatif 2. Maka di A2-nya negatif 2 dengan 6 kali 2, 12. Di sini kita memperoleh AK sama dengan negatif 2 pangkat K per K faktorial. Jadi negatif 2, kalau K-nya itu adalah 2, negatif 2 pangkat 2 itu menjadi 4 per K faktorial 2 faktorial, maka sama dengan ini, A2 sama dengan 4 per 2 faktorial. Begitu seterusnya untuk K sama dengan 1, 2, dan 3. Sehingga dari situ kita peroleh lagi penyelesaian Y-nya. Y-nya sama dengan 1 ditambah negatif 2X per 1 faktorial tambah negatif 2X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang. Ini seharusnya ditambah karena tadi kita dapatkan A2-nya 4 per 2 faktorial. Negatif 2X pangkat K, K-nya adalah 2, maka negatif 2X pangkat 2 adalah 4 per K faktorial adalah 2 faktorial. Maka di sini benar bahwa A2-nya 4 per 2 faktorial. Untuk A3-nya adalah negatif 8 per 3 faktorial. Jadi di sini seharusnya adalah positif, semuanya positif. Negatif 2X pangkat K, K-nya adalah 3, maka hasilnya negatif 8 per K faktorial adalah 3 faktorial. Maka penyelesaiannya harusnya Y sama dengan 1 tambah negatif 2X per 1 faktorial ditambah negatif 2X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah negatif 2X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sama dengan eksponen. Karena tadi kita memakai negatif 2 pangkat K, maka sama dengan penyelesaiannya sama dengan Y sama dengan eksponen pangkat negatif 2X. Dengan demikian dari yang pertama dan yang kedua ini kita peroleh penyelesaian umum atau PU-nya. Jadi PU-nya itu Y sama dengan C1 kali eksponen pangkat min X ditambah C2 kali eksponen pangkat min 2X. Itu adalah penyelesaian umum dari contoh soal kita yang tadi, yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 3 DY per DX tambah 2Y sama dengan 0. Ini adalah penyelesaian umumnya. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi dari saya dan teman saya Tika Arisma. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.